ibadah pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan melakukan pengakuan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari Dia Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari Dia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan luar biasa. Kadang hal yang tidak menyenangkan pun kita harus belajar bersyukur bahwa itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Karena hal yang terbaik pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Berkat kemurahan Tuhan dan mau bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan.
untuk semua kasih dan karunia-Mu, untuk semua kemurahan-Mu yang melebihi dari kehidupan. Sebab pada dasarnya ketika kami menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan, maka kehidupan yang sebenarnya Tuhan berikan atas hidup kami. Hidup yang bukan sekedar hidup, tapi hidup yang penuh dengan anugerah, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, kami bersama-sama rindu ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Setiap yang hadir menemukan jawaban atas pergumulan hidup mereka, dan ibadah hari ini menjadi ibadah yang dilindungi oleh kuasa darah Kristus. Amin. Kami percaya kami dapat bersama masuk gerbang pujian, sukacita surgawi boleh berkenan bertata atas hidup kami. Hadirat Tuhan turun, kemuliaannya dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Jemaat silakan berduduk. Yesus selain Bapa yang terlindung sebagai Bapa kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia juga sebagai Tuhan Allah yang patut kita naikkan pujian, penyembahan kita. Tapi Dia rindu juga untuk boleh dijadikan sobat bagi Bapak Ibu dan saya. Semua orang boleh lari daripada kita, tapi ada satu sobat yang setia. Namanya? Ada satu sobatku yang setia.
siapkan hati kita untuk menerima kita saksikan yang berasa. Amin. Engkau boleh menebus hidup kami. Bahkan oleh sebab segala kebaikan-Mu, Engkau boleh memulihkan hidup kami.
sebagai umat yang telah dimurnikan, sebagai umat yang telah dikuduskan, yang dilayakkan menerima kembali segala pemeliharaan kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pemberitaan firman hari ini, kiranya hidup kami semakin diteguhkan, hidup kami semakin dikuatkan, agar iman kami semakin diperkokoh menghadapi tantangan zaman, sehingga oleh penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami boleh dimampukan, dan oleh penyertaan kuasa darah Kristus kami boleh mengalami kemenangan. Urapi hamba-Mu, otoritas Tuhan bekerja melalui hidupnya, dan setiap hidup kami yang mendengarkan kebenaran hari ini dimampukan untuk mengerjakannya, sehingga berkat pemberitaan firman hari ini boleh digenapkan dalam hidup kami. Urapi kami semua di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kali sukacita. Amin. Mari bersama-sama kita akan kembali membaca ayat yang minggu lalu ya, menjadi dasar perenungan kita, yaitu hidup di dalam kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ini akan menjadi dasar perenungan kita hari ini. Baik, saudara, saat itu mendengar suara panjenengan semua yang membawa kitab. Kita akan baca bersama-sama ya, dengan suara yang lantang sampai kita mendengar sendiri suara kita. Karena sementara ini bagian mulut kita tertutup, tetapi kita percaya suara kita mampu menembusnya ya. Pada hitungan yang keempat dimulai ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemarin di hari Minggu yang lalu ya, Bapak Pendeta Silas Hariman menyampaikan bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Kristen setelah mengalami pemulihan. Orang Kristen boleh dalam hidupnya memperoleh kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud di dalam pasal dan ayat ini berbicara tentang kelimpahan hidup secara rohani. Orang Kristen yang hidupnya sudah dipulihkan, yang menerima karunia keselamatan yang datang daripada pihak Tuhan, akan memperoleh kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan rahmat, kelimpahan segala kebaikan Tuhan. Yang mana ya, konteks kelimpahan ini juga nantinya akan tertransformasi dalam kehidupan kita di dunia ini. Artinya secara kejasmanian pun ketika hidup seseorang dipulihkan, pasti Tuhan juga akan memulihkan. Ketika orang hidupnya secara rohani boleh dipulihkan, ketika kelimpahan rahmat dan anugerah Tuhan, kasih karunia rohani itu terjadi, maka dengan sendirinya kehidupan kita secara jasmani tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya rindu ya, supaya dalam kehidupan ada keseimbangan. Setiap orang Kristen, tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya menerima kelimpahan secara rohani, tetapi orang Kristen membutuhkan dalam hidupnya juga memperoleh kelimpahan secara jasmani. Amin, saudara. Amin. Ya, mari bersama-sama kita kupas, ya saudara. Yang pertama, ya saya ingin tandaskan ayat ini sebetulnya berbicara tentang bagaimana fungsi dan kedatangan Tuhan itu melakukan tindakan atau melakukan pembaharuan. Apa yang dilakukan pembaharuannya? Pembaharuan relasi sebetulnya. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang pertama di muka bumi ini dalam rangka untuk membangun kembali. Membangun apa? Relasi antara Tuhan dan manusia yang rusak. Sebab sekali lagi sebetulnya kata relasi ini merupakan kunci. Ya, kata relasi ini merupakan kunci hidup manusia boleh dipulihkan atau tidak. Kata relasi ini menentukan hidup manusia itu ada dalam kelimpahan secara rohani dan jasmani atau tidak. Sebab tidak mungkin ya kelimpahan itu terjadi ketika relasi tidak dibangun kembali, ketika relasi tidak dipulihkan kembali. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menilik
Ya, bagaimana kehidupan manusia pertama kali ketika jatuh dalam dosa. Ya saudara, ketika jatuh dalam dosa. Ini kenapa saya berkata, ketika orang mengalami pemulihan relasi secara rohani, ketika berkat kelimpahan secara rohani terjadi, itu pasti nanti akan membawa dampak yang berkat dan kelimpahan secara jasmania. Dan saudara, mari bersama-sama kita akan membuka ya dalam kitab Kejadian. Ya saudara, saudara bisa perhatikan, nanti mungkin bisa dicatat. Kejadian pasal yang ketiga ayat 16-19. Coba kita lihat dampak daripada dosa. Ketika relasi antar manusia dan Tuhan itu rusak, dikatakan demikian mulai ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ya, dikatakan maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang gurun di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi kepada menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya dan seterusnya. Pada ayat yang ke-24 saya akan sedikit melompat. Dikatakan ia menghala manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, perikop ini berbicara apa? Ketika manusia itu hubungannya dengan Tuhan rusak, maka secara totalitas fasilitas dalam hidupnya dicabut, berkatnya dicabut. Ya, semua perempuan yang melahirkan dalam kondisi kesakitan. Semua laki-laki harus bekerja berpeluh. Bahkan tidak itu saja, tanah menjadi terkutuk. Tanah tidak dengan mudah menghasilkan pemeliharaan dalam hidup manusia. Meskipun manusia itu mengerjakannya secara luar biasa, ada acap kali banyak hal yang kita kerjakan menemui kegagalan. Mengapa? Relasinya rusak. Dan karena relasinya rusak, manusia dibuang dari hadapan Tuhan. Semakin jauh, saudara. Dan semakin jauh keberadaan manusia daripada Tuhan, maka kelimpahan secara rohani tidak mungkin terjadi. Kalau kelimpahan secara rohani tidak mungkin terjadi, bagaimana pemeliharaan hidup secara jasmania? Buktinya apa? Semakin jauh daripada Tuhan, dosa itu tidak semakin berkurang, semakin beranak pinak. Yang semula orang pada waktu itu melanggar perintah Tuhan, ya, dia mengalami dosa dalam hidupnya. Dosanya apa? Tidak mendengar, tidak patuh, tidak taat. Ya, karena manusia sudah hidup dalam ketidaktaatan. Masih ingat ketika Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dari tolak? Sebetulnya Tuhan juga sudah memperingatkan, sama seperti Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan. Manusia tidak taat. Ketika manusia relasinya rusak, semakin jauh daripada Tuhan, apakah manusia semakin taat? Tidak. Sehingga ketika Kain saat itu hatinya panas karena persembahan adiknya Habil diterima oleh Tuhan, Tuhan juga sudah mengingatkan, mengapa hatimu menjadi marah? Ya. Tidakkah lebih baik engkau melakukan kebaikan? Kain ingatkan Tuhan, ya, waspadalah, hati-hatilah dalam bahasa sehari-hari yang bisa saya sampaikan, karena dosa sudah mengintip di hidupmu. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, peringatan Tuhan, diabaikan oleh Kain, sehingga dosa pembunuhan pertama kali di dunia terjadi. Nah saudara, saya mau sedikit ringkas, karena hal inilah manusia jauh dari kasih karunia Tuhan. Itu kenapa Yesus datang ke atas dunia ini, ya, sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kasihnya itu setia. Ya. Kata setia dalam hal ini selalu diikuti dengan kata adil. Apapun yang terjadi dalam hal hidup manusia, Tuhan berkenan menciptakan manusia, maka Tuhan bertanggung jawab dalam kesetiaannya untuk memelihara. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan adil, manusia harus dihukum. Ya. Dalam keadilannya, dosa harus dipertanggungjawabkan. Tetapi karena kasihnya, Tuhan ngerti manusia tidak akan memiliki kemampuan menanggung dampak daripada dosa. Amin. Siapa yang kuat dalam hidupnya memberontak kanan terus menerus. Sehebat Ayub pun, saya katakan sehebat Ayub pun, muncul kata-kata komplain kepada Tuhan. Sehebat Elia pun, dia sempat mengalami ketakutan. Ya, karena terintimidasi terus menerus. Ini dampak daripada dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu terus tertekan oleh dampak daripada dosa. Itu kenapa membutuhkan kasih karunia. Dan untuk itulah kasih Allah dinyatakan dengan wujud bukti dia hadir ke atas dunia ini untuk menggantikan penderitaan akibat dosa kita, mati di atas kayu salib. Sehingga ketika Tuhan boleh mati di atas kayu salib, relasinya dipulihkan antara manusia dengan Tuhan. Masih ingat sebuah tanda yang Tuhan berikan begitu Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Ada tanda-tanda alam yang mengiringi kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ada tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam bait kudus, yaitu tirai bait suci terbelah menjadi dua. Supaya kita nggak bingung, apa sih tirai bait suci? Kok seringkali hamba Tuhan berkata bahwa ketika tirai bait suci itu terbelah, ini merupakan tanda saat itu kuasa darah Kristus menghubungkan secara langsung antara manusia dengan Tuhan. Karena tirai itu membedakan ruang kudus dan maha kudus. Yuk kita lihat dulu di dalam kitab Keluaran supaya jelas. Ya. Keluaran pasal 26 ayat yang ke-33. Ya. Keluaran pasal 26 ayat ke-33. Saudara bisa buka supaya jelas. Oh, ternyata benar yang disampaikan hamba Tuhan. Ya, ini yang dituliskan ketika bangunan bait suci dirancang dan dibuat. Haruslah tabir itu kau gantung pada kaitan penyambung tenda itu. Ini masih dalam posisi bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Saat itu sudah ada kemah suci. Ya, dalam perkembangannya menjadi bait suci. Ya. Kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Di belakang tabir itu, tabut perjanjian, dua roh batu ditaruh di belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Berarti ada pemisah. Ketika manusia hidupnya ditahirkan oleh korban sembelihan saat itu, ya, batasannya hanya sampai kepada tempat kudus. Empat maha kudus itu tidak semua orang bisa jangkau. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan perkenankan ketika terjadi perpindahan untuk mengusungnya, yaitu orang-orang lain yang hidupnya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebab kalau tidak, orang itu pasti mati. Ini yang saya katakan, kematian Kristus dan Kristus menjadi sebuah jembatan. Kematian Kristus menghapuskan batas itu, sehingga kemudian relasi antar manusia dengan Tuhan tidak lagi membutuhkan penghubung. Tidak lagi membutuhkan penghubung. Nanti jangan sampai pola pemikiran kita ngaten nek ngono ya Pak Beto sangat penting bahwa kita sudah dapat berdoa sendiri. Gereja yang tidak dibutuhkan. Tidak seperti itu yang dimaksud. Ya, bagaimanapun juga para rohaniawan itu Tuhan izinkan mendampingi umat dalam hidup secara rohani. Untuk apa? Membawa hidup mereka, supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan supaya saudara, kehidupan kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan, dibimbing dengan cara yang benar untuk mengalami perbaikan relasi dengan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian?
Ayat tadi kalau di kitab Yohanes pasal 10 ayat yang 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini berbicara apa? Ini tidak hanya sekedar berbicara tentang kuasa kegelapan. Ini tidak hanya berbicara tentang iblis yang mencuri damai sejahtera kita, iblis yang menyesatkan hidup kita, iblis yang mempengaruhi hidup kita. Tidak, saudara. Karena kuasa kegelapan itu bekerja dalam dimensi roh. Sehingga kuasa kegelapan ini, iblis pun berkuasa memakai bentuk fisik manusia untuk menyesatkan manusia yang lain. Sehingga muncullah guru-guru palsu, muncullah nabi-nabi palsu, muncullah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Disinilah letak sebetulnya Tuhan izinkan keberadaan hamba Tuhan, guru-guru rohani, untuk membimbing dan memberikan pengajaran yang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya lanjutkan. Ketika manusia hidupnya boleh dipulihkan oleh Tuhan, maka relasi itu terbangun kembali. Nah, saudara, kalau kita sering mendengar beberapa kali dan sering kali mungkin, ya, apa yang terdapat dalam beberapa Alkitab, ya, ketika hidup manusia itu dipulihkan oleh Tuhan, ya, ketika kasih dan anugerah itu boleh dilimpahkan secara rohani, maka secara jasmani pun hidup manusia pasti dipelihara. Amin. Dipelihara. Dan lebih lagi, kelimpahan itu dibutuhkan. Saudara, sekali lagi jangan berpikir Pak Gatot ini terjebak dalam pengajaran teologi kemakmuran. Ini pengajaran yang benar. Saya sampaikan dasar teologinya. Ya, orang Kristen bisa menderita dalam hidupnya, bisa. Ketika orang Kristen hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen bisa menderita hidupnya, bisa. Ketika orang Kristen sedang diuji hidupnya. Orang Kristen hidupnya bisa menderita, bisa. Ketika orang Kristen mencobai dirinya sendiri, bisa masuk dalam penderitaan. Tetapi ketika relasi antar kita dengan Tuhan itu benar, minimal hidup kita dipelihara. Dan lebih daripada itu, hidup kita bisa ada dalam kelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahan itu dibutuhkan orang percaya, saudara. Ya. Yang pertama alasannya, kenapa kelimpahan itu perlu? Karena kelimpahan itu kita butuhkan untuk menyejahterakan hidup kita dan keluarga. Saudara, bisa tidak kita berkata kata cukup untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi daripada kata cukup? Tidak bisa, saudara. Gak bisa. Tuntutan kebutuhan hidup semakin tinggi, maka berkat harus semakin bertambah. Kata cukup, kemarin Pak Silas menyampaikan sebuah gambaran seperti air yang dituang di dalam gelas. Kata cukup satu gelas, ya, sehingga air itu tidak meluber. Tetapi kita dalam kekristenan membutuhkan juga kelimpahan, supaya ada aliran air itu di bagian-bagian yang lain. Saudara, kita tidak dapat membawa anak kita masuk dalam pendidikan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik dari pendidikan pada umumnya, ketika kita tidak ada dalam kelimpahan. Kita tidak mungkin membawa anak-anak kita yang memenuhi kebutuhan gizinya yang standar, manakala kita hanya berkata cukup. Dan kita tidak akan mampu meningkatkan, ya, kesejahteraan hidup kita tanpa kelimpahan. Itu kenapa saya selalu berkata, mari kita bekerja keras, ya. Di subtema tentang hidup dalam kelimpahan, pada bagian yang pertama saya katakan, kalau ingin hidup dalam pemeliharaan dan kelimpahan, kerja keras. Siapa yang mau menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan pulang dengan sorak-sore. Barang siapa yang berjalan sambil menabur, ya, benih, pasti akan pulang dengan membawa berkasnya. Rasul Paulus pun berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan makan. Karena kelimpahan dibutuhkan dengan cara kerja keras. Karena kelimpahan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan keluarga kita. Kalau setiap orang Kristen kehidupannya mengalami kesejahteraan, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Orang melihat ternyata orang yang percaya kepada Kristus dan hidup relasinya dengan Tuhan itu baik, sehat, maka hidupnya dipelihara dalam kelimpahan, akan menjadi kesaksian. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kehidupan kita dapat berkontribusi terhadap sesama kalau hanya dengan kata cukup.
Saudara, kebutuhan hidup kita, satu contoh dalam kondisi pandemi ini, 1 bulannya untuk kehidupan sebuah keluarga dengan 2 anak, katakanlah rata-rata membutuhkan antara 4,5 sampai 5 juta. Kalau kita peroleh dalam 1 bulannya 4 sampai 5 juta, ketika kita melihat saudara kita kelaparan, bisa tidak kita terbenturkan kita untuk membantu mereka? Enggak, saudara. Karena kesejahteraan pasti akan dimulai dari sebuah keluarga itu sendiri, baru ke tempat yang lain. Itu kenapa, saudara, saat itu terus bergumul sama kehidupan panjenengan semua. Pekerjaan itu diberkati secara berkelimpahan. Sebab dari kelimpahan itu kita dapat berkontribusi. Saudara, ada beberapa ayat yang menopang, yang cukup indah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, saat itu terjadi perdebatan luar biasa. Para rasul berkata, kami tidak puas. Kenapa? Karena saat itu mereka berpikir bahwa jemaat hanya cukup diberkati hidup secara rohani. Kehidupan janda-janda non-Yahudi saat itu terabaikan. Kenapa? Karena saat itu orang-orang yang berkelimpahan tidak berpikir untuk mengkontribusikan apa yang ada dalam hidupnya untuk orang lain. Kenapa? Tidak ada wadah, sehingga saat itu ditunjuk 7 penatua. 7 penatua inilah yang kemudian ditugaskan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama janda dan anak-anak yatim piatu. Ini yang saya katakan, mari bekerja keras supaya dengan kelimpahan yang engkau peroleh daripada Tuhan, engkau dapat berkontribusi untuk sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Dibutuhkan, saudara, kelimpahan. Kalau kita, kebutuhan hidup kita dalam kehidupan 1 hari, kita katakanlah 2-3 liter air, kita hanya punya 2-3 liter. Kira-kira memungkinkan tak kita berbagi untuk orang lain? Ini konteks logis saja. Kenapa? Karena kalau kurang dari 3 liter yang kita minum, maka kita akan mengalami dehidrasi dan kita akan mati. Saudara, untuk dapat berbagi, hidup kita harus ada dalam kelimpahan. Dan yang terakhir, saudara, agar kita dapat mempersembahkan untuk pekerjaan pelayanan. Ingat di dalam Maleakhi salah satu contoh saja pasal 3 yang 10. Umat Tuhan diminta untuk mempersembahkan persepuluhan. Kenapa? Supaya tersedia perbendaharaan di dalam rumah. Dalam rangka apa? Pekerjaan pelayanan. Gereja Tuhan, saudara, kalau saya berkata ini cukup saudara ya. Bagaimana kalau jumlah jemaat bertambah setiap kali ibadah menjadi 200-300? Cukup nggak, saudara? Nggak cukup. Bagaimana kalau berkat kehidupan sedang jemaat tetap seperti saat ini? Kira-kira bagaimana? Bisa bongkar gereja? Tidak, saudara. Ini yang saya mau katakan. Bukan berarti saya memaksakan supaya hidup jemaat itu berlimpah-limpah demikian dahsyatnya seperti orang pada umumnya di dunia dengan nabrak semua jalan. Enggak, saudara. Saya mengajari kita bekerja keras di dalam Tuhan. Supaya apa? Hidup kita dipelihara dengan demikian limpah oleh Tuhan. Supaya dari keuangan yang kita miliki, kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memang belajar dalam hidupnya dalam kesederhanaan. Saya amini. Tetapi saya kadang-kadang kalau ini dalam kajian teologis, kadang-kadang kebangetan. Kebangetannya adalah jemaat yang dilayani tidak semuanya itu berpikir memelihara kehidupan Rasul Paulus. Hanya jemaat-jemaat tertentu saja yang ikut berkontribusi kepada Paulus. Dan ingat, pekabaran Injil pun satu saat nanti, satu titik ketika gereja sudah mulai melangkah ke arah maturia itu juga membutuhkan dana dalam rangka perusahaan. Dari mana itu? Ya dari kita yang diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Tidak hanya dengan kata cukup memenuhi hidup kita. Amin, saudara. Amin. Ini realitas, saudara, yang harus kita hadapi. Dan saya berbicara berkhotbah seperti ini, saya tidak akan berpikir orang berkata kepada saya, ini Pak Gatot kok terjebak khotbahnya pada konteks teologi yang material. Enggak, saudara. Ini realistis dan ini teologis. Mengapa saya katakan demikian? Karena keuangan itu sekali lagi punya makna apa tergantung dari fungsi dan penggunaannya.
Ya, kalau orang berbicara, oh ini kok ngomong duit ini jasmania. Lah kalau uang kita dipakai untuk persembahan itu namanya apa? Kalau ini tidak punya makna rohani. Sekali lagi sekarang, yuk mari kita bersama-sama terus bergumul dalam hidup kita. Ya, terus ya kita hamba Tuhan, tim doa, berdoa terus untuk kehidupan panjenengan supaya berkelimpahan. Di sisi yang lain jenengan ambil bagian panjenengan, bekerja keras, juga berdoa kepada Tuhan supaya berkat dan anugerah Tuhan berkenan dilimpahkan dalam hidup kita. Ya, bahasa saya, ya bahasa yang sering saya pakai, orang kita sedikit. Ya, ketika Tuhan memberikan kepada kita lebih, ingatlah kepada sesama. Orang kita sedikit, kalau Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidup kita, ingatlah pekerjaan pelayanan. Maka saya percaya kehidupan kita jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah perikop di dalam Alkitab yang bercerita tentang anak yang terhilang. Ketika seorang anak mencoba dalam hidupnya menukar kasih anugerah keselamatan dengan dunia ini, dia meminta warisannya. Ini berbicara tentang apa? Dia menukar kasih karunia itu untuk dunia. Dia jauh dari Bapa. Apa yang terjadi? Dia jauh dari kasih karunia. Tetapi ketika dia sadar, dia berkata, aku berdosa kepada surga dan Bapa. Dia beranjak mendatangi Bapanya. Bapanya dengan setia menunggu. Sekali lagi, ketika engkau menerima kasih dan karunia keselamatan itu, jangan berusaha lari dari persekutuanmu. Jangan berusaha lari dari gerejamu. Jangan berusaha lari dari hidup rohanimu. Karena itu akan menyebabkan engkau akan terjebak dalam penderitaan. Karena engkau sadar, berbaliklah seperti anak bungsu ini. Dia sadar, aku berdosa kepada Tuhan, aku berdosa kepada Bapa, aku berdosa kepada Bapakku. Dia kembali menemui Bapanya. Saudara, ketika anak ini sadar, Bapanya membuka tangan, relasinya dipulihkan, sehingga Bapak ini berkata, ambilkan jubah, ambilkan cincin, berbicara, status rohaninya dipulihkan. Dan saat itu Bapak mengadakan pesta, berbicara, hidup di dalam berkat dan kelimpahan. Mari kembalikan kepada Dia, sumber berkat dan anugerah. Jangan berusaha memutus relasimu dengan gereja. Jangan berusaha memutus relasimu dengan jemaat. Jangan berusaha memutus relasimu dengan perkumpulan orang-orang beriman. Ingat, Tuhan juga pernah bersabda. Dia pernah menyampaikan melalui hamba-Nya memperingatkan, janganlah membiasakan diri kita menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudus seperti yang dilakukan banyak orang. Sebab ketika kita mulai menjauh dari persekutuan bersama Tuhan, kita jauh dari kasih karunia. Benahi relasimu hari ini. Yang kau sudah mulai malas berdoa, ingat, kembalilah bertekun dalam doa.
Mau yang sudah mulai malas untuk datang beribadah, ingat, kembali bertekunlah akan Sabat. Sebab Sabat hari yang diciptakan Tuhan. Tuhan berkata, Sabat adalah hari kudusku. Barang siapa mencintai Sabat dalam hidupnya, maka Tuhan berkenan menganugerahkan berkat dalam hidupnya. Hidup kita adalah karena anugerah, dan kita hidup hari ini bersebab kasih dan anugerahnya. Saya sebut seluruh jemaat pamit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai pujian ucapan syukur dan permohonan, maka hidup kita dipulihkan dalam kelimpahannya. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan berlaku, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku adalah diri, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku adalah amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama-sama masuk dalam satu teduh sejenak. Mari masuk dalam diri kita masing-masing. Kita introspeksi. Apakah relasiku hari ini dengan Tuhan merupakan bentuk relasi yang baik? Apakah aku mengurangi jam doaku? Apakah aku mengurangi iman dan percayaku? Apakah aku mulai menjauh daripada persekutuan? Apakah aku mulai menjauh dari pembacaan akan firman? Karena itu merupakan alat-alat yang membantu kita berelasi dengan baik kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, maka akan seperti anak bungsu yang mulai menjauh dari bapaknya. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan pemeliharaan, dia kehilangan anugerah. Meskipun statusnya masih sebagai seorang anak. Sama seperti kehidupan kita orang Kristen, kita di luar sana, ketika kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari gereja, jauh dari pembacaan firman dan doa, kita di luar pun orang masih tahu kita orang Kristen, tetapi kita jauh dari kasih Allah. Mari mulai hari ini sadarlah, Tuhan tidak memakai hidup kita. Melalui kemuliaannya, Dia akan memakai hidup kita dalam kelimpahannya, supaya melalui hidup kita, kehidupan kita dan keluarga bisa disejahterakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan menjadi kesaksian. Melalui kelimpahan itu kita dapat berbagi kepada sesama. Nama Tuhan dimuliakan, kita menjadi kesaksian. Demikian juga ketika kita boleh hidup dalam kelimpahan, kita dapat membawa apa yang terbaik, persembahan kita, ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan, sehingga pekerjaan pelayanan semakin besar dan semakin bisa diperluas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur hari ini.
boleh ingatkan dalam hidup kami bahwa semua makna dalam hidup adalah rohani. Kehidupan kami secara rohani adalah makna secara rohani. Bahkan kehidupan kami di dunia ini, ketika kami boleh meninggali tubuh jasmani kami ini, kami mau menggunakannya untuk maksud dan tujuan rohani, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Biar kami belajar dalam hidup kami mengimani akan firman itu, mengamini akan firman itu. Kami akan menjadi orang-orang yang bekerja keras di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang rindu hidup dalam kelimpahan. Kami harus mengupayakannya dalam penyertaan Tuhan. Di sisi yang lain, kami harus tetap terus membangun relasi hidup kami secara rohani dengan Tuhan. Kami terus hidup untuk menjadi pendoa. Kami mau terus hidup untuk mengkaji kebenaran firman, bertekun dalam persekutuan dengan firman. Dan kami juga mau rindu dalam hidup kami terus hidup dalam persekutuan dengan jemaat di dalam gereja. Karena melalui semuanya itu, transformasi berkat Tuhan akan memampukan kami mencapai, mengambil berkat kelimpahan itu bagi hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar kelimpahan pasti terjadi, dan kami mau belajar membayar harga untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan boleh mengangkat beban hidupnya, menggantikannya dengan sukacita. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, buka ladang pekerjaannya, berkati secara melimpah. Bagi mereka yang merindukan pendidikan anak-anak mereka jauh lebih baik lagi, berkati ladang pekerjaan mereka, supaya melalui setiap orang tua yang ada, mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan yang terbaik, yang tertinggi. Dan melalui semua keberhasilan itu hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Semua anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan kehidupan, kami serahkan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka, belalah mereka, dan jadikan mereka sebagai pemenang. Dan ajar dalam hidup kami terus hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami semua hari ini, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami akan membawa dampak. Diberkatinya lah pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terpuji nama-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman sejenak sambil dipersiapkan mewakili seluruh diaken. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu serta saudara. Kiranya semuanya dapat dikembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan, dikelola secara bertanggung jawab oleh gereja dan orang-orang yang dipercaya di dalamnya. Shalom, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya akan membacakan pengumuman mengenai jadwal kegiatan selama sepekan di Gereja Islam Masih Jemaat Langraya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PRT dan PWK pukul 7 malam di gereja. Minggu ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Immanuel Taswib. Untuk pujian akan dilayani oleh Ibu VB Endang, dan doa akan dilayani oleh Ibu Ikolia Wijayanti. Bagi jemaat sekalian yang rindu untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah doa dan puasa pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Amos Arya Wibowo, dan pujian serta doa akan dilayani oleh Bapak Timotius Sugeng. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube channel gereja ini. Untuk ibadah umum minggu depan, untuk ibadah pagi dan sore hari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Dan untuk para pelayan mimbar, dapat melihat jadwal sebagai berikut.
kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian tetap menjaga kesehatan dan memakai masker jika bepergian di luar rumah. Sekian pengumuman mengenai jadwal kegiatan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan sepekan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah youth kami kemarin sudah sepakat dengan pengurus dan beberapa jemaat youth dewasa untuk kita rindu beribadah bersama. Kita mulai di bulan Oktober, kita mulai di Sabtu pertama tanggal 3 Oktober. Dukung dalam doa supaya anak kita mereka boleh bertumbuh dan mereka tidak lalai, mereka tetap menerapkan akan protokol dengan kesehatan supaya ketika mereka untuk lebih dewasa di dalam Tuhan, Tuhan boleh memberkati. Dukung dalam doa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian tambahan pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk tema minggu depan ya, untuk ibadah temanya adalah keluar dari kepompong. Baik, keluar dari kepompong. Yuk kita ikuti nanti langkah apa yang harus kita kerjakan supaya gereja ini semakin diberkati secara luar biasa. Gereja ini menjadi gereja besar, sekali lagi bukan untuk kita, tetap semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita terlibat di dalamnya, maka berkat dan anugerahnya pun boleh dilimpahkan atas hidup kita. Ya, nanti untuk pemikir bisa mempersiapkan diri supaya tema khotbah ini juga nanti terrelasi dengan bahan puji-pujian yang disampaikan. Kita akan bangun berdiri, kita akan mengucap syukur ibadah hari ini, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu. ketika kami belajar setia beribadah kepada Tuhan, maka totalitas berkat dan anugerah dilimpahkan hari ini di dalam nama Yesus dalam hidup kami. Dan ketika berkat itu datang daripada Tuhan, kami menerimanya dengan ucapan syukur dalam sukacita di dalam Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencuri berkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang setia.
kami mengucap syukur dengan tulang-tulang yang terserak yang kembali dikumpulkan. Terima kasih untuk jemaat yang baru pertama kali ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya kedatangan mereka bukan merupakan suatu kebetulan, tapi karena rencana anugerah yang Tuhan juga berikan atas hidup gereja. Demikian juga bagi kehidupan jemaat yang baru pertama kali boleh hadir. Karena dengan bertambahnya jumlah bilangan, dengan keberadaan mereka di tempat ini, gereja ini semakin diperteguhkan dalam visi dan misi Tuhan. Gereja ini boleh merancang dan melaksanakan semua ketetapan Tuhan, dan kehidupan kami semua yang boleh hadir di tempat ini boleh ikut terlibat, ambil bagian di dalamnya, dan Tuhan memberkati hidup kami. Berkati anak-anakmu yang ada dalam pergumulan di bidang kesehatan. Hamba menyerahkan Ibu Noni ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau jamah di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Allah Yehova Rabbah berkenan menjangkau, menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih untuk Ibu Ruth Asmira, Tuhan telah berkati kesehatan. Terima kasih untuk Ibu Marta Puspita, juga Tuhan telah memberkati berkat kesehatan. Tuhan telah pulihkan dari sakitnya. Demikian juga hamba-hambamu yang lain yang terus bergumul untuk kesehatannya. Tuhan beserta dalam hidupnya. Hamba menengadahkan tangan, diberkatilah setiap anak-anakmu yang buah kandungannya Tuhan telah taruh benih, dipelihara dalam kesempurnaan ilahi. Benih ini terus tumbuh, satu saat akan lahir menjadi anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kedua orang tuanya dalam rangka membimbing, mendidik anak ini sejak dari dalam kandungannya, dengan dididik memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang merindukan momongan dalam hidupnya, Tuhan taruh benih dalam hidupnya. Biarlah kasih karunia itu pun boleh dirasakan oleh setiap orang yang rindu kepadanya. Tuhan karuniai. Tuhan juga memberkati bagi mereka yang merancang pernikahan dengan pasangan hidup mereka. Diberkatilah persiapannya, sehingga kelak pada akhirnya rumah tangga ini dapat terbentuk menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati majelis, seluruh program yang ada, berkati bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi wabah yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga percaya seluruh program gereja diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka berdirilah dengan teguh. Ambil bagian hidupmu dan terimalah berkat Tuhan yang membawa hidup kita di dalam penyertaan dan kelimpahannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan percaya. Kiranya pagi hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih sayang dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam, menyertai hidup kita untuk hidup dalam pemeliharaan, menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Shalom.